Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iOS yang paling gue suka dan paling stabil untuk sekarang teman-teman, yaitu iOS 18.5. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go teman-teman. Oke guys, seperti kita tahu iOS 26 itu udah rilis versi betanya. Tapi ingat ya, ini bukan versi yang resmi. Jadi kalau misalkan kalian itu install iOS 26 yang masih versi beta, kalian jangan mengharapkan semua aplikasi bisa berjalan lancar atau tanpa bugs, karena untuk iOS 26 developer ini itu memang dia itu adalah iOS yang memang dikhususkan untuk para developer teman-teman ya. Gue kasih lihat ke kalian sini, gue buka langsung di bagian general, kemudian bagian software update. Buat kalian yang udah terdaftar sebagai Apple developers teman-teman, di sini kalian bisa dapetin yang namanya iOS 26 developer beta. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kalau kita back, dia akan langsung muncul seperti ini teman-teman, yang kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini gue sarankan ke kalian, buat kalian yang tidak terbiasa, nggak perlu deh install iOS 26 ini yang versi beta. Dan juga kalau misalkan kalian yang udah install iOS 26 versi beta, nggak perlu banyak keluar-keluar tentang banyaknya bugs, karena memang bugs itu akan hadir karena memang baru varian beta 2 kalau nggak salah teman-temannya, kemarin baru rilis versi beta 2. Nah ini udah cek keluar dulu deh. Nah ini gua coba cek dulu untuk software update-nya untuk iOS 26 versi beta ini teman-teman ya. Oke guys, ini udah muncul iOS 26 beta 2 8,45 GB, dan juga ada beberapa hal yang memang dijelaskan oleh Apple di iOS 26 ini. Nah, tapi di sini fokus gue itu bukan yang namanya iOS 26, tapi fokus gue itu adalah iOS 18.5 yang menurut gue secara pribadi adalah iOS yang paling stabil di varian iOS 18 teman-teman ya. Yang paling gue nggak suka itu iOS 16 dan iOS 17. iOS 15 gue secara pribadi cocok, tapi nggak stabil di iOS 18.5. Entah kenapa gue ngerasa di iOS 18.5 itu dia banyak banget untuk nge-resolve masalah-masalah yang ada di aplikasi-aplikasi. Seperti di Canva teman-teman. Kalau misalkan gue buka Canva, kadang-kadang gue pengen ngedit itu ada beberapa fitur seperti remove background, kemudian menambahkan layout atau layer atau transparansi, itu dia akan langsung nge-freeze dan tidak bisa diapa-apakan. Kemudian kalian harus keluar lagi teman-temannya. Nah, kemudian untuk suara WhatsApp di audio WhatsApp story dan lain-lain, itu menurut gue secara pribadi udah tidak ada masalah sama sekali guys ya. Kemudian kalau dari sisi performa untuk kegiatan sehari-hari teman-temannya di 18.5 ini, gue masih sangat suka banget teman-temannya untuk melanjutkan penggunaan iOS 18 di iPhone gua teman-teman, entah di iPhone 12 mini, entah di iPhone SE 2, gua akan tetap menggunakan iOS 18. Karena bagi gue secara pribadi, kalau nggak ada mengalami bugs atau hal-hal yang bikin sakit kepala, gue nggak akan update sementara ke iOS 26 nanti, bahkan setelah rilis resmi teman-temannya. Nah, yang paling gue suka itu adalah dari sisi storage teman-teman. Sini gue kasih lihat ke kalian storage-nya. Untuk sistem iOS-nya itu di angka 11,29 GB, nggak terlalu gede, tapi sistem datanya juga agak sedikit turun teman-temannya. Nah, kalau misalkan iOS 26 kalau nggak salah iOS-nya gede, sistem datanya juga gede teman-temannya. Nah, tapi yang pasti untuk di iOS 18.5 ini semua fitur yang ada di iPhone 12 mini gue ini berfungsi dengan sebagaimana mestinya, tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan untuk transisinya memang ada sedikit patah, tapi itu bukan sebuah hal yang menjadi permasalahan bagi gua secara pribadi teman-temannya. Yang penting semua hal yang gua gunakan di iOS 18.5 ini bisa berfungsi dengan baik teman-teman ya. Nah, sekarang kita beralih ke iPhone SE 2 gue ini teman-teman. iPhone SE 2 ini juga masih mendapatkan iOS 26, iOS terbaru dari Apple teman-teman. Tapi gue terus terang juga di iPhone SE 2 gue ini untuk 18.5 stabil banget, tidak ada permasalahan sama sekali. Bahkan gue bisa ngeklaim ini tuh lebih nyantai banget daripada iPhone 12 mini. Karena memang kalau untuk di SE 2 gue ini teman-temannya, dia memang tidak mendapatkan fitur-fitur AI seperti Apple Intelligence. 12 mini pun juga nggak dapat. Tapi di sini untuk performanya menurut gue ini mungkin titik puncak yang paling maksimal dari iOS 18.5 yang ada di iPhone SE 2 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue untuk multitasking, sebenarnya enak banget, apalagi ditambah gue nggak pakai main game ya untuk di iPhone SE 2 gue ini. Kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang ini kok scrollingnya tuh agak sedikit jeda ya, itu wajar temen-temennya. Gue nggak mengharapkan yang sangat secepat apa itu yang ngibrit, nggak, tapi yang penting lancar banget. Kalau kalian misalkan pengen ngedit di Canva, pengen ngedit di CapCut,
VPN, Canva, yang lain-lain, pengen ngedit sesuatu, filtering foto, semuanya lancar aja. Buka thread seperti ini, mau bikin thread juga nyantai-nyantai aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Dari sisi foto kita cek langsung di sini, foto juga enak banget, tidak ada permasalahan sama sekali. So far yang bisa gue bilang ini enak banget teman-teman ya. Oke, jadi yang ingin gue tekankan itu adalah iOS 18.5 ini minim bugs, bahkan hampir nggak ada di semua device gua ya. Untuk di iPhone 16 yang lagi ngerekam, 15 Pro, SE2, kemudian di iPhone 12 mini gua teman-temannya. Nah, kalau misalkan untuk X Inter, SE2 ini X Inter, iPhone 12 mini itu X Inter. Untuk 12 mini udah gue daftarin bea cukai, tapi kalau ini ini tuh iBox. X Inter cuma iPhone 12 mini gua yang udah gue daftarin bea cukai teman-teman. So far teman-temannya gue ngerasa iOS 18.5 itu sangat-sangat stabil dan efisiensi penggunaan baterainya tuh jahut banget. Jadi saran gue secara pribadi, kalau misalkan kalian tidak mengalami bugs, nggak perlu update ke iOS 18.6 mungkin teman-temannya. Pakai aja dulu iOS 18.5 sampai nanti mungkin suatu saat nanti kalau misalkan iOS 26 udah rilis 26.1 atau 26.2 kalian mau upgrade silahkan. Tapi so far untuk sementara ini gue pun akan tetap stay di iOS 18.5 karena untuk performanya bagus, multitasking oke, efisiensi penggunaan baterai itu awet banget. Efisiensi penggunaan baterai adalah hal yang paling gue notice di iOS 18.5 ini. Walaupun kalian ngerasa kayak nggak ada bedanya, tapi gue tahu ada perbedaannya karena gue punya 4 device yang running di iOS 18.5. Kalau di compare dengan iOS sebelumnya, bahkan dari iOS 16, gue rasa ini adalah iOS yang paling stabil teman-temannya. Jadi yang paling sangat gue rekomendasikan untuk kalian tetap pakai terus teman-teman. Oke, sekian video gue kali ini, semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran kalau misalkan banyak yang ragu-ragu atau galau mau update ke iOS 26 atau tidak teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, happy weekend, bye bye.